Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadirin yang mulia, haruslah sama-sama kita yakinin bahwasanya Allah Rabbul Izzat nih adalah pencipta. Allah Rabbul Izzat nih adalah pemelihara. Allah Rabbul Izzat adalah pemberi rezeki terhadap apa yang Allah ciptakan, terhadap apa yang Allah pelihara, dan Allah jugalah yang membagi-bagikan rezeki tersebut. Kemudian hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang Maha tahu tanpa harus diberitahu. Ya aliman la yu'allam. Allah Maha tahu tanpa harus diberitahu. Pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas pada hijab-hijab. Pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas pada dinding-dinding. Pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas kepada tembok-tembok. Pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas apapun yang menurut manusia itu tidak bisa dilihat. Tetapi Allah Rabbul Izzat nih bisa melihat semuanya. Allah Rabbul Izzat bisa mendengar dari jarak yang dekat dan juga dari jarak yang jauh. Allah juga bisa melihat apa-apa yang nampak dan apa-apa yang tersembunyi. Allah berkuasa, innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahkan Allah juga bisa mendengar jeritan hati seorang hamba. Karena apa hadirin mulia? Karena Allah kuasa, makhluk tak kuasa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian hadirin yang mulia, dahulu orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi mengatakan Tuhan ini memiliki anak. Sedangkan orang-orang Arab pada zaman dahulu mengatakan Tuhan itu lemah karena dia harus dibela dan dia harus dibicara-bicarakan. Sedangkan kaum Sabi'in dan kaum Majusi menganggap bahasanya kaum Sabi'in dan Majusi menganggap bahasanya Tuhan ini seperti tadi ya, dia lemah, harus dibela. Sedangkan kita Islam mengajarkan tauhid. Islam mengajarkan tauhid, meyakini bahasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah Ta'ala. Walau karihal kafirun, walau karihal munafikun, walau karihal musyrikun. Jadi walaupun orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang munafik tidak suka, kita tetap sembah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kemudian hadirin yang mulia, haruslah kita yakinin sama-sama ya. Bahasanya apapun ini datangnya dari Allah. Susah senang datangnya dari Allah. Bahagia dan derita datangnya dari Allah. Kaya miskin datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berpaham kepada Jabariyah, tunduk kepada nasib,
menyerah kepada takdir, maka kita meyakini bahasanya apapun yang datang kepada kita ini semuanya atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin yang mulia, dewasa ini Islam bukan saja rusak dan binasa oleh orang-orang kafir, tetapi Islam juga rusak dan binasa oleh orang Islam itu sendiri. Dengarkan dengan tawajuh. Islam bukan saja rusak dan binasa oleh orang-orang kafir, tetapi Islam juga rusak dan binasa oleh orang-orang Islam itu sendiri. Orang-orang Islam hari ini telah meninggalkan sunnah karena menganggap itu sunnah, dan mengerjakan sunnah karena itu sunnah. Jika ada orang Islam berpandangan bahasanya jika kita mengerjakan sunnah maka kita berpahala dan meninggalkan sunnah tidak apa-apa, ini ada satu pandangan yang keliru hadirin yang mulia. Jika kita tinggalkan sunnah maka kita akan rugi selama-lamanya. Maka dari itu kefarduan yang sama telah letakkan atas diri laki-laki yang beriman dan atas diri wanita yang beriman untuk mengambil kerja-kerja nubuah, kerja-kerja sahabat. Apa itu yang mulia? Mengajak kepada yang baik, mengajak yang kepada yang ma'ruf, dan mencegah kepada yang mungkar. Jadi walaupun orang kafir, orang fasik, orang munafik, orang-orang musyrik mengajak kepada kebatilan-kebatilan, mengajak kepada kelalaian-kelalaian, mengajak kepada kejahilan-kejahilan, kita tetaplah mengikuti bagaimana Rasulullah SAW dan beriktiba kepada kehidupan para sahabat. Kemudian hadirin yang mulia, atas perkara inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, para rasul, para sahabat, wali-wali Allah sampai kepada kita dai-dainya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ada pikir, harus ada risau, harus ada gerak, harus ada doa supaya seluruh orang yang ada di komplek ini datang ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Supaya seluruh manusia ini yakinnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kebanyakan umat Islam hanya sibuk dengan beribadah, sholatnya, zikirnya, zakatnya, puasanya. Tapi hari ini umat telah meninggalkan dakwah. Padahal dakwah ini adalah induk daripada segala amalan. Padahal dakwah inilah yang menguatkan daripada segala amalan. Jika kita telah meninggalkan dakwah, maka kita lemah dalam beramal, lemah kita mengajak orang, lemah juga kita mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu jamaah dikirim, jamaah dihantar ke pelosok-pelosok negeri, ke pesisir-pesisir, ke pegunungan-pegunungan untuk menghidupkan amal-amal sunnah, untuk menghidupkan amalan-amalan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam ya'sa illallah lil muhtadin. Inilah hadirin yang mulia, jamaah dikirim untuk menghidupkan amalan masjid. Tapi hari ini umat menganggap jika saya sudah ke masjid maka tugas saya selesai. Jika saya sudah puasa maka tugas saya selesai. Jika saya sudah berzikir maka tugas saya selesai. Padahal ada satu tugas yang besar, ada satu tanggung jawab yang besar untuk mengajak orang. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Maka dari itu hari mulia, iman haruslah kita usahakan. Iman haruslah kita bentuk. Iman haruslah kita upayakan dengan sungguh-sungguh. Iman akan datang dengan pengorbanan hadirin mulia. Iman akan datang dengan kita cinta kepada agama ini. Pupuk dalam agama ini adalah kesederhanaan. Jika kita tidak punya apa-apa pun, tidak punya rumah, gak punya mobil,
nggak punya harta benda, bahkan nggak punya handphone sekalipun, kita tetap bisa ajak orang untuk waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila sholihah wa qala innani minal muslimin. Tapi hari ini umat sibuk dengan perkara-perkara dunia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, siapa yang bangun tidurnya hanya pikir dunia, mau tidur pun pikirnya dunia, maka Allah Rabbul Izzat nih akan membentangkan kecemasan dalam hatinya. Allah Rabbul Izzat nih akan membentangkan rasa tidak kunjung puas atas jiwanya. Tapi yang hari-harinya pikirnya akhirat, mau tidur pikirnya akhirat, bangun tidur pikirnya akhirat, maka Allah tanamkan, Allah akan datangkan, Allah akan hidupkan ketenangan dalam hatinya. Hadirin yang mulia, jika kita depresi atas keadaan ini, berarti kita adalah orang yang hidup di masa lalu. Kita bernostalgia kepada masa lalu. Dulu enak ya, begini. Ini kita depresi, Pak. Dan jika kita bawaannya cemas saja, ini kita merisaukan hari depan yang belum pasti. Tetapi kalau kita tenang, barokah, damai, tawajuh pada apa yang diberikan Allah, maka kita hidup di hari ini, di saat ini. Orang-orang beriman ini jika di dalam masjid, dia tenang seperti mana ikan di dalam air. Sedangkan orang-orang munafik di dalam masjid seperti mana burung di dalam sangkar. Gelisah, padahal sama-sama dikurung, padahal sama-sama di dalam. Dengarkan dengan tawajuh, jak jauh, sadar. Kemudian hadirin yang mulia, sebagaimana kita ketahui tadi ya, dewasa ini Islam bukan saja rusak dan binasa oleh orang-orang kafir, tetapi Islam juga rusak dan binasa oleh orang Islam itu sendiri. Jika kita berkeliling mengajak orang untuk taat kepada Allah, kita ketuk-ketuk pintu, maka kita bukan saja disalah-salahkan, tapi kita dianggap orang yang majnun, orang yang gila. Nabi sallallahu alaihi wasallam hari-hari seperti itu. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Jika ada satu orang di kampung ini hari-hari ini berkeliling, ucapkan la ilaha illallah Pak, ucapkan la ilaha illallah, maka orang akan menganggapnya gila. Padahal semakin sering bibir kita ini mengucapkan la ilaha illallah, semakin sering hati kita ini bersyukur kepada Allah, semakin sering badan kita ini menanggung musibah, maka ini akan menjadi satu pahala, satu ganjaran kepada kita. Maka itu hari ini mulia, kita ini disuruh ya, mengembara ke muka-muka bumi ini, supaya kita lihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau kita lahir di Medan, remaja di Medan, nikah pun di Medan, mati pun nanti di Medan. Niat kita Pak, azam kita niat. Surga aja udah terasa dekat sama kita, apalagi USA itu kita anggap dekat, Brazil kita anggap dekat, Portugis kita anggap dekat, Prancis kita anggap dekat, Inggris kita anggap dekat, Jerman kita anggap dekat, Kanada kita anggap dekat, India apalagi, Kashmir, Pakistan, seluruh dunia ini ada di kepala kita Pak. Sama aja ketika kita sekarang tinggal di Mencirim, kita anggap pergi ke Johor itu jauh, tapi setelah kita jalanin hanya sekian jam saja. Nanti kita terbang ya ke Haramain, 2 tempat suci pun seperti itu. Nanti kita terbang ke Kolombo, ke Sri Lanka. Kita akan terbang ke tempat-tempat yang indah, ke Belanda, ke Jepang, kemana-mana ini kita akan pergi Pak. Dahulu pun nggak kebayang ya kita pergi kemana-mana naik pesawat. Sekarang coba dalam 1 tahun
Kadang-kadang kita bisa naik pesawat 3 sampai 4 kali. Karena apa? Ada niat. Jika kita ada niat, ini pasti ada 1000 jalan. Tapi jika tidak ada niat, maka kita akan ada 1000 alasan. Begitulah kalau kita mau berangkat ini. Saya nggak bisa, saya akan ngurus ini. Maka itu yang Allah datangkan. Saya kan nggak bisa, istri saya begini. Maka itu yang Allah datangkan. Saya kan nggak bisa, saya nggak punya uang. Maka itu yang Allah datangkan, tidak punya uang. Saya kan nggak bisa, saya kerja. Maka itu yang Allah datangkan. Hidup ini adalah, hadirin yang mulia, law attraction. Apapun yang kita pikir, itu yang datang. Tetapi hadirin mulia, Allah Rabbul Izzat punya jalan pikirannya sendiri. Hidup, ya, jika kita berpikir hidup ini seperti mana yang kita pikir, maka kita akan tergelincir. Dan hidup, jika kita merasa hidup ini seperti yang kita rasa, kita akan mudah binasa. Dan hidup, jika kita mau berjalan sesuai dengan isi hati kita, maka kita akan mudah tersakiti. Inilah kita mau belajar menghancurkan hati kita, Pak. Dihianati, disusahkan, dimuliakan, dihinakan, dikayakan oleh Allah, kita masih setia kepada agama ini. Allah mau menguji. Allah sampaikan, Allah katakan, Allah firmankan, belumlah disebut orang beriman sebelum aku uji kamu. Nah, hari ini kita menganggap ujian itu hanya berbentuk kesusahan. Kita menganggap ujian itu hanya berbentuk kesenangan. Dan kita menganggap ujian itu hanya berbentuk kehinaan. Ujian itu hanya berbentuk kemuliaan. Padahal kemiskinan, kekayaan, kehinaan, kemuliaan, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sampaikan, banyak orang diuji dengan kekayaan, maka tiba-tiba dia jadi bakhil, jadi pelit. Apabila ia diuji dengan kesusahan, ia berdoa kepada Allah, ya Allah, hilangkanlah kesusahan ini dariku, ya Allah. Padahal Allah juga sampaikan dalam firman, Nabi juga menjelaskan, nanti orang yang paling susah di dunia ini akan dicelupkan ke dalam surganya Allah sekian detik saja, maka dia akan merasakan tidak pernah susah lagi di dunia ini. Begitupunlah orang-orang yang merasakan senang di dunia ini akan dicelupkan ke nerakanya Allah sesaat saja, yang mengatakan saya tidak pernah senang di dunia ini. Inilah hadirin mulia, kita belajar hidup di dunia untuk bekal kita di akhirat. Dunia ini adalah ladang tempat kita beramal. Dunia ini adalah darul asbab, darul imtihan, tempat ujian. Janji Allah hanya ada di dalam amal, bukan di dalam asbab. Janji Allah bukan di dalam asbab, tetapi di dalam amal. Amalan-amalan orang beriman ini, asbab dari amalan-amalan orang beriman ini bukanlah amalan lahiriahnya, tetapi amalan batiniahnya, amalan ruhaniahnya. Maka orang-orang beriman itu sabar, yakin, tenang. Bahasanya rezeki ini memang Allah yang ngatur. Zikir-zikir saja, datang makanan ke rumah, uang datang ke rumah. Tapi ikhtiar juga tidak bertentangan dengan iman kita. Tapi hari ini satu orang sibuk kadang-kadang. Jika dia berusaha, maka orang yang sedang berusaha ini, ia katakan kamu telah sibuk mengurus dunia. Padahal tidak. Dia berusaha, berikhtiar supaya tidak tergantung dan tidak bergantung kepada orang lain. Maka Imam Ghazali rahmatullah alaih mengatakan, orang yang bertawakal ini ada 3 jenis, 3 tipe. Yang pertama, dia tawakalnya seperti mana anak kecil kepada orang tuanya. Mak, saya mau jajan. Mak, saya mau makanan ini, mau makan itu. Maka dia berkata kepada orang tuanya.
Tawakal yang kedua hadirin mulia seperti tawakal bersandar kepada pengacara. Maka jika kita punya masalah, jika kita punya satu persoalan, ini kita bertanya atau bergantung kepada pengacara kita. Tapi tawakal yang tertinggi adalah tawakal seperti mana seorang mayit di apapun oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yakin pasti ada janji Allah di sini. Kita yakin pasti ada ihtisab, janji-janji kemuliaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita mau belajar, Pak, untuk mendapatkan iman, untuk memelihara iman. Iman ini 500 kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Tapi hari ini umat sibuk membicarakan iman, tapi yakinnya atas iman tidak ada. Maka kita disuruh pergi supaya mendapatkan iman. Rasulullah SAW juga mengatakan kepada para sahabat, kalau kalian mau dapat ilmu dekat kepadaku, tapi jika kalian mau dapat iman, maka mengembaralah kalian jauh-jauh dariku. Kita pun begitu, Pak. Kita ini bukan mau menghabiskan umur, mau menghabiskan waktu belajar agama di dalam ruangan. Kita mau belajar agama di luar ruangan, insya Allah. Maka dari itu kita disuruh pergi, berangkat kita, Pak. 3 hari, 10 hari, 40 hari, 4 bulan. Supaya ruh dalam dakwah itu masuk di hati kita. Jika kita telah berangkat 4 bulan sekian kali, kemusyrikannya akan keluar dari hati kita. Dunia akan keluar dari hati kita. Tapi jika kita tidak berangkat, maka dunia ada bersama di hati kita. Berat kita tinggalkan dunia ini, Pak. Padahal kita ini sedang latihan untuk meninggalkan dunia. Apa itu dunia? Dunia adalah kebiasaan-kebiasaan kita. Jika hari-hari kita bersama gadget, bersama mobil seluler, bersama telepon bimbit, itulah dunia kita. Jika hari-hari ini kita sibuk nonton bola, bermain bola, maka inilah dunia kita. Jika hari-hari kita bertoko, berniaga, inilah dunia kita. Tapi jika hari-hari kita takaza, maka inilah telah menjadi dunia kita. Darah kita akan hidup apabila kita dengar takaza. Tapi hari ini umat telah meninggalkan dakwah, bahkan merendahkan dakwah. Sedangkan agama-agama lain itu, Pak, antusias. Sebarkan agama kemanapun. Ke desa-desa, ke pelosok-pelosok, ke pesisir-pesisir. Mereka ini antusias, Pak. Bahkan didukung dengan dana-dana. Tapi hari ini tabligh jamaah ini dengan ongkos sendiri. Dengan pas-pasan. Dengan kondisi fisik yang lemah. Ini pun disuruh kita berangkat urut fisabilillah. Tabligh ini bukan satu komunitas. Bukan satu organisasi, tapi satu aktivitas. Tabligh is not community, but tabligh is society for spreading of faith. Tabligh ini berusaha menyebarkan iman kemana-mana, berusaha menyebarkan hidayah kemana-mana. Tapi hari ini orang telah merendahkan kerja-kerja nubuah karena memandang orangnya, bukan memandang kerjanya. Nanti bapak-bapak akan jumpa dengan jamaah-jamaah dari luar negeri. Orang luar negeri akan datang ke sini. Mereka akan makan satu talam kepada kita. Budaya tidak bisa menyatukan semua bangsa. Tetapi sunnah bisa menyatukan semua bangsa. Maka dari itu tadi di awal disebutkan, jika kita mengamalkan sunnah maka ada kejayaan. Tapi kalau kita meninggalkan sunnah, maka sunnah pun akan meninggalkan kita. Ini kita belajar. Orang-orang kaya Allah pilih dalam dakwah ini. Orang-orang miskin Allah pilih dalam dakwah ini. Orang-orang yang sehat Allah pilih dalam dakwah ini. Orang-orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki Allah pilih dalam dakwah ini. Orang-orang yang punya suara tapi tidak bisa mendengarkan suaranya Allah pilih dalam dakwah ini. Dakwah ini begitu. Semuanya Allah pilih. Jika kita pun tidak aktif, tidak ikut dalam dakwah ini, Allah akan ganti dengan orang-orang yang baru. Allah akan lantik dengan orang-orang yang baru. Maka kita disuruh taat,
Agama ini adalah perintah dalam ketaatan. Jika kita tidak taat pun Allah tidak akan rugi, tetapi kita lah yang rugi. Jika kita meninggalkan dakwah, Allah tidak rugi, tapi kita yang rugi. Maka dari itu hari mulia, inilah kerja-kerja sahabat, kerja-kerja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita belajar yakin untuk membetulkan yakin. Kita belajar iman untuk membetulkan iman. Hari ini orang bertanya tentang mana dalilnya, mana dalilnya. 3 hari, 40 hari, 4 bulan, mana dalilnya. Padahal orang yang berdalil belum tentu benar. Kita beriktiba kepada kehidupan sahabat. Nanti kalau bapak-bapak baca Hayatus Sahabah, itu semua ada. 3 hari sahabat pergi, 3 hari, 40 hari, 6 bulan, 4 bulan, 27 tahun berangkat di jalan Allah, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang. Baca Hayatus Sahabah. Hayatus Sahabah 3 jilid dikarang oleh Maulana Yusuf rahmatullah alaih. Inilah menjadi pedoman hidup kita. Kita orang Asia Tenggara bermazhab Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Quran, hadis, kesepakatan ulama, hukum perbandingan. Sedangkan nanti kalau bapak-bapak ke India, ini bermazhab Imam Hanafi rahmatullah alaih. Quran, hadis, Hayatus Sahabah. Hayatus Sahabah ini menjadi rujukan daripada kerja-kerja ini. Hayatus Sahabah inilah menjadi rujukan bagaimana kerja-kerja ini dibuat sebagaimana kerjanya Rasulullah SAW dan para sahabat. Kalau bapak-bapak berangkat 3 hari nanti akan dikasih tahu, berangkat 10 hari akan dikasih tahu, apalagi berangkat 4 bulan, apalagi berangkat jalan kaki, berangkat bersama istri masturo. Maka dari itu niat Pak dari sekarang. Mau kita habiskan harta kita untuk agama, ilmu kita untuk agama, umur kita untuk agama, perasaan kita ini pun untuk agama. Semuanya mau kita korbankan. Tapi kalau kita punya sifat sedikit-sedikit merajuk, sedikit-sedikit ngambek, tak akan masuk ruh daripada dakwah ini. Kita harus tahan banting. Jadi umat ini terus tahan banting. Karena apa? Kita pikir untuk keluarga kita juga, kita pikir untuk orang lain juga. Apabila datang takaza, maka kita sambut dengan gembira. Inilah mujahadahnya. Mujahadah yang pertama, mujahadah menjaga waktu nisab. Mujahadah yang kedua, mujahadah menyambut takaza. Baru pulang 4 bulan sudah ditaskil untuk berangkat lagi markas. Ini jamaah belum selesai lagi 3 hari, sudah ditaskil untuk 7 hari. Saya tanggal 19 akan berangkat lagi 7 hari. Kemudian mujahadah yang keempat adalah mujahadah meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawi. Enak lagi di rumah, Pak. Ya, kita bisa menghabiskan waktu menonton YouTube. Berapa gigabyte kita tonton. Internet ini jutaan gigabyte, bumi ke bulan, bulan ke bumi, bumi ke bulan, bulan ke bumi. Banyak yang baik. Tapi yang diposting, yang di hashtag, yang ditanda pagar, ini hal-hal yang tidak baik. Itu yang disukai manusia. Narkoba 4 sel otak dirusak, tapi pornografi 5 sel otak. 1, 2, 3, 4, 5. Orang baik akan terkena imbas ini. Orang jahat pun akan terima imbas ini. Nah, kita berada di akhir zaman, di mana kelalaian-kelalaiannya ada bersama kita. Maka kita disuruh kumpul kalau ngomong soleh Pak. Di masjid. 1 jam di masjid, berapa surat yang sudah kita bisa baca. Tapi 1 jam di rumah, apapun gak bisa. Zikir gak dilakukan. Baca Quran pun gitu juga. Tapi kita 1 jam di masjid, pikir kita ini akhir. Pikir kita ini siapa yang belum sholat ya, kita ajak sholat. Pikir kita ini waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Atas perkara ini juga lah Allah sampaikan, ya Allah sampaikan supaya kita hari-hari ini mengajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah kita ini di akhir zaman. Akhir-akhir zaman ini banyak orang ingin mendapatkan dunia dengan cara perantaran agama.
Di akhir zaman orang banyak menjual agama demi dunia. Di akhir zaman banyak orang berlaku pura-pura zuhud supaya dikira ia berpihak kepada agama. Zuhud itu bukan kita pakai baju gembel-gembel, tempel-tempel, bukan gitu, Pak. Zuhud itu dalam buku Ihya Ulumuddin 13 jilid yang dikarang Imam Ghazali rahmatullah alaih adalah apabila apa yang ada pada dirinya dia tidak gembira, apa yang tidak ada pada dirinya ia tidak bersedih hati. Ini ciri zuhud yang pertama. Ciri zuhud yang kedua adalah jika ada orang memujinya ia tidak tergembira, dan jika ada orang mencacinya ia pun tidak bersedih hati. Ciri zuhud yang ketiga adalah kita telah rasakan manisnya iman dalam hati kita. Kapan kita rasakan manisnya iman di hati kita ini? Jika kita ridho, ikhlas, kita terima Allah Rabbul Izzat nih sebagai Tuhan kita. Yang kedua, kapan rasa iman ini manis di hati kita? Ketika kita ridho, ikhlas, Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Maka waktu itu Nabi pun ketika dibawakan syair-syair, satu orang sahabat membawakan terjemahan-terjemahan dibacakan ke hadapan Nabi, Nabi nggak suka. Sama seperti kita umat akhir zaman nih, Pak. Sibuk memposting kata-kata mutiara dari si ini, dari si itu, dari sini, dari situ, dari situ. Padahal di Al-Quran itu semuanya sudah ada. Itu boleh sebagai nasihat kehidupan, tapi bukan sebagai nasihat agama ataupun sebagai nasihat amal. Kata-kata mutiara itu boleh, makfruzot, nasihat-nasihat itu boleh. Tapi ini bukan sebagai dalil. Dalil kita untuk berbuat nih hanyalah Quran, hadis, hayatus sahabah, ihtisan, mengambil dua yang terbaik di antara yang baik, kemudian kias, perbandingan, kesepakatan ulama, baru namanya uruf, local wisdom, kearifan-kearifan lokal. Nah, ini lain lagi kajiannya. Nanti di kajian ilmu kita bahas. Kearifan-kearifan lokal itu seperti misalnya ada satu orang sholat di negeri lain, dia terbiasa pakai kuf, sepatu kulit. Jika ini kita pakai di masjid kita, maka orang akan salah sangka. Disangkanya, kenapa Bapak sholat pakai sepatu? Padahal ini sepatu kulit yang suci daripada najis. Atau pakai sholat dalam keadaan pakai kaos kaki. Ada orang nggak ngerti, kenapa Bapak sholat pakai kaos kaki macam perempuan aja? Padahal orang sholat pakai kaos kaki ini boleh. Untuk menghindari dingin, untuk apa? Nah, seperti inilah yang kita jadikan rujukan-rujukan. Kemudian di akhir zaman ini, Pak, tadi ya, orang rela menjual agama untuk mendapatkan dunia. Di akhir zaman ini orang rela menjual agama untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas dunia. Padahal kita dengan dakwah, dengan tabligh, apapun kita korbankan, apapun kita jual supaya kita berangkat di jalan Allah, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang. Nanti kita akan merasakan bagaimana hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah 11 keturunan ini akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Zuriat kita ini akan menjadi penyejuk mata kita, Pak. Hari ini orang tua bersama anak nampaknya hidup serumah, nampaknya akur, padahal hanya kesal aja yang ada. Capek kali aku ngeliat anakku gini-gini, muak kali aku ngeliat istriku gini-gini. Ini karena nggak ada agama. Tapi kalau ada agama dari rumah, agama ada suasana di rumah, ada amal agama, maka rumah kita seperti mana surga, baiti jannati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa lebarlah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hanya segitu aja. Tiap Rasulullah mau sholat pun, dia harus memindahkan kaki istrinya dulu supaya dia bisa sujud. Tapi kita rumah besar kurang besar. Benda-benda luar kita bawa semua ke dalam rumah. Padahal harta yang halal akan dihisap,
harta yang haram akan diazab. Emas yang kita punya jual. Jika kita nggak sanggup menunaikan zakatnya, jual, Pak. Ini akan ditanya. Dalam hadis Muslim disebutkan, cincin-cincin yang kita pakai, gelang-gelang yang kita pakai ini akan jadi lempengan-lempengan di neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jual. Kalau nggak pakai. Tapi kalau memang dijual dipakai itu agama, ini lebih bagus. Apalagi kita pakai untuk infak fisabilillah, huruf fisabilillah. Yang kita pakai ini akan jadi usang, yang kita makan akan jadi kotoran, yang kita infakkan jadi Allah, inilah simpanan terbaik. Yang kita tinggalkan, kita anggap sebagai warisan, ini akan jadi pergaduhan, Pak. Tapi kita nggak begitu mikirnya untuk ini. Percayalah, dunia ini bukan seperti apa yang kita pikirkan. Jika kita mempercayai dunia, sudah pasti dunia akan mengkhianati kita. Bapak percaya sama dunia ini, kalau nggak dihianatin sama dunia. Nah, mudah-mudahan Allah keluarkan cinta kita kepada dunia ini. Inilah penyakit akhir zaman, cinta dunia dan takut mati. Latihannya apa? Dengan huruf fisabilillah. Berangkat 3 hari, 10 hari, 40 hari, 4 bulan. If you happy with Jamaat, please join. Only 3 days, okay, no problem. 40 days is okay. But much better is 4 months, 4 bulan. Carmaina. Shalom. Semua kita siap bersedia. Mudah-mudahan Allah terima pengorbanan kita. Yang benar datangnya dari Allah Rabbul Izzat, yang salah datangnya dari saya sendiri. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.